Halo saudara, kita berjumpa lagi dalam program Kuasa Kebenaran Channel. Saudara, saat ini kita akan menjawab pertanyaan yang diajukan minggu lalu, yaitu mengapa perjanjian baru menjelaskan bahwa ada pembaptisan 2 kali sekalipun dibenamkan ke dalam air. Nah, ini yang akan kita bahas saudara, bagaimana perjanjian baru akan menjawab hal itu. Tapi sebelumnya saudara, kita akan menjelaskan apa yang dikatakan oleh perjanjian baru. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terpujilah Engkau di tempatmu yang maha kudus. Kami layak dipuji, Engkau layak dipuji, ditinggikan, diagungkan, karena kan Engkau yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saat ini Bapa, dalam pekerjaanmu kami akan memberitakan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu mengikat kami, kebenaran itu mengkuduskan kami, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan kami. Pimpin acara ini Bapa dari awal hingga akhirnya dengan tidak kurang apapun. Dalam nama Yesus kami bawa doa kepadamu. Amin. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terdapat dalam Galatia pasal 4 ayat yang kelima. Saudara, dalam terjemahan Indonesia Yunani dikatakan begini saudara. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Ya. Jadi saudara, di dalam Alkitab Perjanjian Baru, satu iman, satu Tuhan, satu baptisan. Saudara, pembahasan pertanyaan yang kita akan bahas pada saat ini bertujuan adalah mengajarkan kepada kita semua manusia bahwa ya, kalau baptisan itu tidak berdasarkan Alkitab, tidak berdasarkan hukum yang mengikat, maka sekalipun dibenamkan ke dalam air, dia harus dilakukan kembali atau diulangi kembali, karena tidak memiliki atau tidak memiliki sasaran, tidak kena pada hukum yang berlaku. Saudaraku, tema kita pada hari ini adalah baptisan Kristus mengikat seluruh umat manusia dalam kolong langit ini, bukan baptisan Yohanes Pembaptis sekalipun dibenamkan ke dalam air. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, pertanyaan minggu lalu adalah mengapa perjanjian baru menjelaskan atau menerangkan kepada kita bahwa ada pembaptisan 2 kali sekalipun masuk ke dalam air. Itu saudara dijelaskan dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 6. Nah, saudara, mengapa terjadi pembaptisan 2 kali? Jawaban Alkitab saudara adalah karena baptisan yang dilakukan oleh Yohanes Pembaptis dalam Kisah Rasul pasal 19, ketika Paulus bertanya kepada 12 murid Yohanes Pembaptis, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus tatkala kamu percaya?" Kemudian mereka bertanya, mereka menjawab, bahkan kami tidak pernah, bahkan kami tidak tahu kalau ada Roh Kudus. Nah, kemudian Paulus bertanya, "Kalau begitu dengan baptisan mana kamu dibaptis?" Mereka menjelaskan baptisan Yohanes. Kemudian saudara, Kisah Rasul 19 ayat yang keempat dijelaskan oleh Rasul Paulus bahwa baptisan Yohanes ini adalah hanya sampai bertobat sekalipun masuk ke dalam air. Dan Paulus menjelaskan lebih dalam, kamu harus percaya akan Dia, yaitu Yesus. Saudara, apa yang terjadi? Ayat yang kelima dan ayat yang keenam, setelah mereka percaya mendengar apa yang dikatakan oleh Paulus, kemudian mereka dibaptis kembali. Saudara, kata dibaptis kembali dalam bahasa Yunani itu adalah baptistesan. Jadi baptistesan itu dibaptis kembali dalam nama Yesus. Nah, saudara, ada berapa kali pembaptisan? 2 kali pembaptisan, saudara. Sekalipun baptisan pertama Yohanes Pembaptis adalah masuk ke dalam air, yaitu tujuannya hanya untuk pertobatan, bukan untuk keselamatan, bukan untuk pengampunan dosa. Tetapi baptisan Yesus Kristus adalah pertama dijelaskan oleh Yesus dalam Markus 16 ayat yang ke-16. Baptisan Yesus bertujuan pertama untuk menyelamatkan jiwa-jiwa orang. Kedua, saudara, dijelaskan Pak Petrus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38 untuk pengampunan dosa. Itu tujuan baptisan Yesus Kristus. Tapi tujuan baptisan Yohanes hanya sampai kepada pertobatan, bukan untuk pengampunan dosa, bukan untuk diselamatkan, bukan untuk mendapatkan anugerah Roh Kudus. Saudara, yang kedua, mengapa baptisan Alkitab menjelaskan ada terjadi baptisan 2 kali, yaitu harus melaksanakan baptisan Yesus. Yang kedua adalah mengapa harus diulangi dengan baptisan Yesus, saudara? Yang kedua, karena mereka belum menerima Roh Kudus. Saudara, apa yang terjadi dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang ke-6, ayat yang ke-5 sampai 6, bahwa ketika mereka melakukan baptisan,
Maka ketika Rasul Paulus menumbangkan tangan ke atas mereka, yaitu 12 orang, maka mereka mulai bernubuat, saudara. Mereka memperoleh Roh Kudus. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, baptisan yang dilaksanakan pada waktu itu bukan lagi baptisan Yohanes Pembaptis, atau bukan hukum Yohanes Pembaptis yang berlaku, tapi adalah hukum Yesus Kristus, yaitu perjanjian baru, dan baptisan Yesus itu mengikat pada waktu itu. Jadi ketika mereka melaksanakan baptisan Yesus diulangi 2 kali, maka ketika Paulus menumbangkan tangan ke atas mereka, penuhlah mereka dengan Roh Kudus, sehingga mereka berbahasa lidah dan berdumbuan. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, bagaimana dengan baptisan percik atau dengan bendera atau dengan pasir. Saudara, Alkitab tidak mengenal itu. Yang mengenal itu adalah pengajar-pengajar Alkitab yang tidak konsisten kepada Alkitab. Mereka mengejarkan melenceng daripada kebenaran Alkitab. Dan ingat, pendeta tidak bisa menyelamatkan jiwa. Perkataan pendeta, tafsiran asumsi pendeta tidak bisa menyelamatkan jiwa. Tapi kebenaran ini yang akan menyelamatkan jiwa Anda dan saya. Dan baptisan Yesus Kristus dilakukan kembali karena mereka pertama melakukan baptisan Yohanes, sekalipun dibenarkan ke dalam air. Apalagi dipercik dengan bendera atau dengan pasir, saudara. Ini menunjukkan kepada kita, saudara, betapa banyak hamba Tuhan yang melenceng daripada kebenaran firman Tuhan, tapi mengaku hamba Tuhan. Dengan pelajaran ini, saudara bisa mengambil keputusan. Baca kembali Kisah Rasul 19 ayat 1-6 bahwa baptisan Yohanes sekalipun masuk dalam air itu tidak mengikat. Mengapa? Karena bukan hukum yang mengikat, bukan hukum Yohanes Pembaptis yang mengikat, tapi hukum Kristus, yaitu Injil Kristus. Semoga pelajaran ini memberikan wacana, memberikan pengetahuan, membuka wawasan para paradigma berpikir Anda, membuka cara berpikir Anda bahwa harus kembali kepada Alkitab, karena itulah firman Tuhan. Amin. Tuhan berkati. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih kami telah mengajarkan kebenaran-Mu. Biarlah kebenaran itu ya dan amin, dan kebenaran itu yang akan mengkuduskan kami. Kebenaran-Mu juga akan memerdekakan kami dari dosa, dan kebenaran-Mu itu juga akan membawa kami ke surga. Terima kasih Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Yesus kami bawa kepadamu. Amin. Saudara, apabila saudara memiliki pertanyaan, hubungi nomor saya di 0853 40 42 9873. Tuhan memberkati.